Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melaksanakan RPP untuk kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran kedua. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar, beberapa gerakan bertumpu dengan tangan, siswa dapat menjelaskan variasi gerakan bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang kedua, dengan mengikuti panduan dari guru, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang ketiga, dengan memilih beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. Yang keempat, dengan menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan perilaku sila pertama Pancasila, siswa menceritakan pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pertama, di rumah dengan baik. Yang kelima, dengan mengamati teks percakapan antara Beni dengan ayahnya, siswa dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun kemajemukan masyarakat di Indonesia dalam teks percakapan dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati teks percakapan antara Beni bersama ayahnya, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf yang ditemukan dalam teks percakapan dengan bahasa sendiri dengan baik. Dan yang terakhir, dalam bimbingan guru, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan benar, menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan yang dengan benar. Kemudian selanjutnya saya akan lanjut dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di bagian kegiatan pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, pendahuluan, dan kedua, kegiatan inti, dan ketiga, penutup. Di bagian pendahuluan, saya terlebih dahulu menanyakan kabar siswa saya dan memberikan salam kepada siswa saya. Kemudian saya mengecek kehadiran siswa saya, apakah ada yang tidak hadir. Dan saya akan menyuruh salah satu dari siswa saya untuk memimpin doa. Setelah selesai berdoa, saya meminta juga untuk salah seorang siswa saya untuk memimpin nyanyian, yaitu salah satu nyanyi itu seperti Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Kemudian saya menyuruh siswa saya untuk mengecek kerapian dan kesiapan dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, di bagian pendahuluan, di bagian ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada tema hari ini. Dan di kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan inti, dan di bagian kegiatan inti saya akan menunjukkan gambar ini kepada siswa saya, bahwa di sini ada gambar Beni dan ayahnya sedang bermain kuda-kudaan. Di gambar ini saya akan menyuruh siswa saya untuk mengamati gambar ini dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan saling bertanya dengan teman-temannya. Kemudian saya menyuruh siswa saya untuk membuka buku di halaman 14. Ada gambar gerakan bertumpu dengan tangan. Dari gambar tersebut, siswa saya suruh untuk membuat pertanyaan dari gambar, dan mereka saling memberikan kepada teman sebangkunya atau pasangan kelompoknya untuk saling tukar jawaban atau tukar pertanyaan. Setelah selesai itu,
Siswa saya suruh mengamati beberapa gerakan bertumpu dengan tangan ini, dan siswa saya suruh berkelompok untuk mengamatinya, dan mereka saya suruh untuk bagaimana cara mempraktekkan gambar 1, 2, dan 3 di depan kelas. Setelah siswa saya selesai mempraktekkan gambar bertumpu dengan tangan tersebut, saya menanyakan kepada siswa saya, apakah mereka tahu bahwa kelima sila Pancasila? Apakah mereka tahu atau mereka hafal? Saya akan menanyakan mereka. Kemudian setelah saya menanyakan, kami saya bersama siswa saya menyebutkan kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kelima Pancasila itu saya hanya mengambil satu sila saja, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di bagian ketuhanan yang Maha Esa ini saya menyuruh siswa saya untuk apa saja yang nilai yang terdapat di sila yang pertama itu. Kemudian saya memberikan gambar saya memberikan murid-murid gambar, dan saya menyuruh mereka untuk mengamatinya dan memilih gambar mana yang sesuai dengan perilaku ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama. Mereka mengisinya ini dengan cara menceklis yang mana yang cocok untuk sila pertama Pancasila. Kemudian saya menyuruh mereka menjawab pertanyaan yang di bawahnya, yaitu tuliskan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila, misalnya berdoa, seperti itu. Kemudian saya menyuruh siswa saya untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka tentang yang berkaitan tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti mereka mengajak teman mereka ke gereja bersama, seperti itu. Lalu saya menyuruh murid-murid saya untuk menulis di bukunya dan menceritakan di bukunya bagaimana pengalaman mereka yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Lalu di bagian selanjutnya saya menyuruh siswa-siswa saya untuk membaca teks Beni dan Ayahnya yang percakapan yang seperti ini. Setelah siswa saya suruh membaca teks percakapan Beni dan Ayahnya, mereka saya suruh maju ke depan salah satu kelompok mereka untuk mencontohkan bagaimana melakukan percakapan tersebut. Setelah mereka selesai melakukan percakapan, saya menyuruh mereka membuat yang mana bagian yang menyatakan bahwa contoh perilaku permintaan maaf. Setelah itu saya menyuruh siswa saya untuk menjawab pertanyaan yang di buku di halaman 19, contoh ungkapan permintaan maaf. Lalu saya suruh untuk mencari pasangan untuk membuat percakapan bagaimana cara melakukan interaksi permintaan maaf. Setelah saya menyuruh mereka
membuat percakapan tersebut, salah satu kelompok saya suruh maju untuk mempraktekkannya. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup. Saya menanyakan kepada siswa saya bagaimana perasaannya belajar sepanjang pembelajaran ini, dan bagaimana mereka menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitarnya, menghubungkannya ke sila pertama Pancasila. Lalu saya dan murid-murid saya menyimpulkan pembelajaran satu hari tersebut. Kemudian kami menutup pembelajaran dengan doa. Setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran yang berikutnya dengan guru yang lain. Di bagian evaluasi untuk penilaian, saya membuatnya dengan cara, di bagian penilaian ini saya membuatnya di bagian penilaian yang pertama, saya melihatnya itu dari cara siswa mempraktekkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan yang saya menyuruh mereka untuk maju ke depan untuk membuat permintaan maaf sesuai dengan teks B, dan akhirnya saya menggunakan kriteria. Yang kedua, saya menilainya itu dari bagaimana cara mereka menceritakan tentang pengalaman mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila di sila pertama. Seperti itu cara penilaian yang saya buat. Terima kasih, sekian video tutorial dari saya. Shalom.